Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bina secara terperinci. Coba perhatikan peta konsep berikut. Bina secara terperinci ada 7 macam, yaitu bina sahih, mudhoaf, misal, naqis, ajwaf, lafif, dan mahmus. Bina misal ada 2, misal wawi, misal ya'i. Bina naqis ada 2, naqis wawi, naqis ya'i. Bina ajwaf ada 2, ajwaf wawi, ajwaf ya'i. Bina lafif ada 2, lafif mafruq dan lafif makrun, atau dibalik juga nggak apa-apa, lafif makrun dan lafif mafruq. Bina mahmus ada 3, mahmus fa, mahmus ain, dan mahmus lam. Nah, untuk penjelasannya setelah ini. Nah, ini penjelasannya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita membahas 3 bina, yaitu bina sahih, bina mudhoaf, dan bina misal. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu bina sahih. Bina sahih adalah bina yang fa, ain, dan lam fi'ilnya bukan huruf ilat, bukan alif, ya, dan wawu. Nah, fa ini adalah huruf yang pertama, ain ini huruf yang kedua, dan lam ini huruf yang ketiga. Yang kedua, bina yang fa, ain, dan lam fi'ilnya bukan hamzah. Jadi dalam suatu lafaz tidak ada hamzahnya. Kemudian ain dan lam fi'ilnya tidak sejenis, atau huruf yang kedua dan huruf yang ketiga tidak sama. Misalnya lafaz nasoro, yaitu fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya, atau huruf pertama, huruf kedua, dan huruf ketiganya tidak terdapat huruf ilat, tidak terdapat alif, ya, wawu, tidak terdapat hamzah. Kemudian huruf yang kedua dan ketiga atau ain fi'il dan lam fi'ilnya tidak sama, tidak sejenis, yaitu berupa huruf shad dan ro. Nah, contoh yang kedua, lafaz doroba. Ini juga tidak terdapat huruf ilat, tidak terdapat hamzah, ain dan lam fi'ilnya tidak sama. Kemudian fataha, tidak terdapat huruf ilat, alif, ya, wawunya enggak ada, tidak terdapat hamzah. Kemudian huruf kedua dan huruf ketiga atau ain fi'il dan lam fi'ilnya tidak sejenis. Maka contoh ini merupakan contoh dari bina sahih. Bina yang kedua yaitu bina mudhoaf. Pengertiannya adalah bina yang ain dan lam fi'ilnya sejenis, atau huruf kedua dan huruf ketiganya sama. Perhatikan contoh berikut. Contohnya adalah lafaz madda. Asluhu. Asluhu ini artinya asalnya, yaitu lafaz madada. Jadi huruf kedua dan huruf ketiga ain fi'il atau lam fi'ilnya sama, yaitu berupa huruf dal. Maka ketika ada huruf yang sama seperti ini atau huruf double, cara penulisannya adalah ditasdid. Ditulis satu hurufnya saja kemudian ditasdid. Contoh yang kedua, lafaz farro. Asluhu, asalnya, lafaz faroro. Hurufnya ada 2 huruf yang sejenis, yaitu pada ain fi'il dan lam fi'il, atau huruf double. Jadi mudhoaf itu bisa berarti double. Jadi ada huruf yang double atau ganda juga bisa. Maksudnya ada 2 huruf yang sejenis. Nah, maka ini dinamakan bina mudhoaf.
Nah, yang ketiga adalah bina misal. Bina misal adalah bina yang fa fi'ilnya berupa huruf ilat. Huruf ilatnya wawu dan ya. Maka dari itu bina misal dibagi menjadi dua, yaitu misal wawi dan misal ya'i. Bina misal wawi yaitu bina misal yang fa fi'il berupa huruf wawu. Jadi fa fi'il itu huruf yang pertama. Contohnya adalah lafadz wa'ada. Huruf yang pertama berupa wawu atau huruf ilat wawu. Nah, ini binanya yaitu bina misal wawi. Di wawu ini sesuai urutannya, wawu ini adalah fa fi'il, ainnya ain fi'il, dan dalnya itu lam fi'il. Kemudian bina misal yang kedua yaitu bina misal ya'i. Bina misal ya'i adalah bina misal yang fa fi'ilnya berupa huruf ya. Contohnya lafadz yasaro. Fa fi'ilnya atau huruf yang pertama berupa ya, maka lafadz yasaro ini dinamakan bina misal ya'i. Mungkin itu saja yang dapat kita pelajari kali ini. Silahkan dipahami dan jangan lupa untuk tasrifannya tetap dihafalkan. Mulai dari bab 1 kemarin fa'ala yaf'ulu, kemudian bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 dan seterusnya. Silahkan dihafalkan. Dan apabila belum paham bisa ditanyakan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.